Mengapa urapan yang ada dalam hidupmu justru menarik kecemburuan, kebencian, dan bahkan kesendirian? Jika kamu mulai kehilangan teman, mungkin inilah alasannya. Pernahkah kamu merasa orang-orang tiba-tiba berubah tanpa alasan? Suatu waktu mereka mencintaimu, mendukungmu, bersorak untukmu. Lalu seketika mereka menjauh, membicarakanmu di belakang, bahkan mencoba menjatuhkanmu. Padahal kamu tidak berubah, kamu tidak menyerang mereka, kamu hanya terus berjalan bersama Tuhan. Namun tiba-tiba, kamu dianggap sebagai masalah. Dengarkan ini baik-baik. Ini bukan soal pribadi, ini soal rohani. Ketika Tuhan menaruh urapannya atas hidupmu, itu mengguncang kegelapan dalam diri orang lain. Semakin dekat kamu dengan panggilanmu, semakin tidak nyaman orang-orang di sekitarmu, terutama mereka yang belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kamu membawa sesuatu yang membuat mereka merasa tersentuh dan tersadar. Bukan karena kamu sengaja melakukannya, tetapi karena terang selalu menyingkapkan apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Sejak awal, orang-orang yang diurapi selalu diserang. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena ia membawa mimpi yang tidak mereka pahami. Daud dikejar oleh raja yang dulu mencintainya. Bahkan Yesus yang sempurna, tanpa dosa, dan penuh kasih, ditolak oleh orang-orang yang justru ingin ia selamatkan. Jadi, jika kamu sedang mengalami pengkhianatan, kecemburuan, fitnah, atau penolakan, jangan panik, jangan mengecil, jangan berubah hanya untuk membuat orang lain merasa nyaman. Karena apa yang kamu rasakan bukanlah kebingungan, melainkan konfirmasi. Itu adalah beratnya urapan, itu adalah harga dari panggilan. Dan jika kamu terus berjalan, bahkan ketika mereka berbalik melawanmu, kamu akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak mengurapi kamu supaya diterima manusia. Dia mengurapi kamu supaya efektif dalam tujuannya. Sekarang kita masuk lebih dalam. Yang pertama, kamu membawa sesuatu yang mereka tidak mengerti. Kamu pasti pernah merasakannya. Tatapan aneh, sikap dingin yang halus, perubahan suasana saat kamu masuk ke dalam ruangan. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu terlalu mencolok, tapi karena kamu membawa sesuatu yang mereka tidak bisa jelaskan. Bukan kepribadianmu yang mereka benci, tapi tujuan hidupmu. Bukan gaya hidupmu yang mereka iri, tapi aroma rohanimu. Ketika Tuhan meletakkan tangannya atas hidupmu, orang lain bisa merasakannya, bahkan sebelum mereka bisa menjelaskannya. Kehadiranmu menjadi tidak nyaman bagi mereka yang puas dengan kehidupan yang dangkal. Rasa hausmu akan Tuhan membuat mereka yang hanya berpura-pura beriman merasa tersentuh. Dan tanpa kamu mengatakan apapun, kamu menjadi ancaman. Yusuf tidak pernah meminta untuk menjadi favorit. Dia tidak memohon untuk mendapatkan mimpi. Dia hanya menerima apa yang Tuhan berikan. Namun itu membuat saudara-saudaranya marah. Mengapa? Karena urapan menyingkapkan apa yang orang lain tidak miliki. Ia membuka rasa tidak aman. Ia menyingkap kecemburuan tersembunyi. Ia memperlihatkan kemalasan rohani. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu hanya membawa sesuatu yang mereka tidak pahami. Orang-orang menyukai hal yang bisa mereka kendalikan. Tapi urapan tidak bisa dikendalikan. Urapan tidak mengikuti aturan buatan manusia. Ia melampaui sistem. Ia melampaui logika. Ia membawa perkenanan dari tempat yang tidak pernah kamu usahakan. Dan itulah sebabnya orang yang merasa pantas mendapatkan apa yang kamu miliki menjadi tersinggung. Dengarkan ini. Kamu tidak perlu meminta maaf atas urapan yang ada padamu. Kamu tidak membelinya. Kamu tidak mencurinya, kamu tidak memalsukannya, Tuhan yang memberikannya. Dan jika Tuhan yang memberi, manusia tidak bisa membatalkannya. Kamu tidak gila karena merasakan perlawanan secara rohani. Kamu tidak sedang berimajinasi. Musuh melihat potensi dalam dirimu, dan dia akan menggunakan orang lain untuk mencoba menghentikanmu, bahkan sebelum kamu benar-benar mulai. Tapi inilah kebenarannya. Mereka tidak perlu memahami panggilanmu agar kamu bisa menjalaninya.
Mereka tidak perlu menyukai apimu agar kamu tetap menyala. Mereka tidak perlu bertepuk tangan agar kamu terus naik. Karena pada akhirnya, kamu tidak membawa urapan untuk mengesankan manusia. Kamu membawanya untuk mengubahkan hidup, untuk mematahkan belenggu, untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh agama semata. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka salah paham. Biarkan mereka pergi. Kamu tidak dipanggil untuk dipahami. Kamu dipanggil untuk taat. Dan semakin cepat kamu berhenti mencoba menjelaskan urapanmu kepada orang-orang yang tidak pernah melihat proses kehancuran yang kamu lewati, semakin bebas kamu akan menjadi. Urapan memang mahal harganya, tapi itu sepadan. Ini baru permulaan. Yang kedua, ketaatanmu menyingkap kompromi mereka. Kamu tidak pernah berkhotbah kepada mereka. Kamu tidak mempermalukan mereka. Kamu tidak menegur mereka secara langsung. Kamu hanya mulai taat kepada Tuhan. Dan tiba-tiba, sikap mereka berubah. Perhatikan ini dengan jelas. Ketaatanmu lebih keras daripada alasan mereka. Ketika kamu mulai hidup terpisah, kamu tidak perlu banyak bicara. Gaya hidupmu sendiri sudah menjadi teguran. Kamu berhenti datang ke pesta, lalu mereka berkata, kamu sudah berubah. Kamu menolak ikut bergosip, lalu kamu dianggap terlalu rohani. Kamu mulai serius berjalan dengan Tuhan, lalu kamu disebut menghakimi. Mengapa? Karena ketaatanmu sedang membuka sesuatu yang mereka tidak mau hadapi. Terang tidak perlu melawan kegelapan. Terang hanya perlu hadir. Dan ketika terang itu datang, semua yang tersembunyi akan tersingkap. Kain tidak membenci Habel karena Habel melakukan sesuatu yang jahat. Kain membenci Habel karena Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak miliknya. Dalam kitab Kejadian pasal 4, ketaatan Habel menyingkap pemberontakan Kain. Begitulah yang terjadi ketika kamu mulai hidup benar. Ketika kamu berhenti berkompromi. Ketika kamu tidak lagi mencari alasan untuk dosa. Ketika kamu tidak lagi hidup mendua. Orang-orang yang masih mencintai kompromi akan merasa tidak nyaman berada di dekatmu. Dan alih-alih bertobat, banyak dari mereka justru menyerang. Kamu mengingatkan mereka akan panggilan yang pernah mereka tinggalkan. Kamu mengingatkan mereka akan suara hati yang pernah mereka abaikan. Kamu mengingatkan mereka akan kemurnian yang mereka tukar demi penerimaan manusia. Dan daripada menghadapi ketidaktaatan mereka sendiri, mereka mencoba merendahkan kesetiaanmu. Mereka mengejek prinsipmu. Mereka mengecilkan pertumbuhanmu. Mereka mengatakan kamu berlebihan. Tapi ingat ini, kamu tidak membutuhkan persetujuan mereka. Kamu sudah memiliki persetujuan Tuhan. Iblis membenci ketaatan, karena ketaatan membuka pintu yang tidak bisa ia tutup. Ketaatan membawa terobosan. Ketaatan menarik perkenanan. Ketaatan mengguncang kerajaan kegelapan. Jadi ketika orang-orang mulai menjadi dingin setelah kamu hidup dalam ketaatan, jangan menjadi pahit. Jadilah semakin berani. Karena ketaatan yang membuat mereka tersinggung adalah ketaatan yang sedang menarik surga untuk bekerja dalam hidupmu. Teruslah berjalan. Kamu tidak gila. Kamu hanya sedang dikuduskan. Yang ketiga, serangan dimulai ketika perkenanan Tuhan turun. Selama kamu berada di bawah mereka, banyak orang akan mendukungmu. Tapi saat Tuhan mulai mengangkatmu, perhatikan bagaimana cepatnya tepuk tangan berubah menjadi serangan. Daud hanyalah seorang gembala yang rendah hati, tidak berbahaya, tidak menonjol. Saul mengasihinya, membawanya ke istana, bahkan memintanya bermain musik. Namun ketika perkenanan Tuhan mulai nyata dalam hidup Daud, semuanya berubah. Ketika Daud mengalahkan Goliat dan orang-orang mulai bernyanyi bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, kecemburuan langsung meledak. Saul menyukai kemampuan Daud, tetapi tidak tahan melihat perkenanan Tuhan atas hidupnya melebihi dirinya. Dan jangan berpikir itu hanya terjadi di masa Alkitab. Roh yang sama masih bekerja sampai hari ini. Ada orang-orang yang menyukaimu selama namamu tidak lebih dikenal dari mereka.
selama karuniamu belum berkembang, selama pintu-pintu belum terbuka dalam hidupmu. Tapi begitu Tuhan mulai mengangkatmu, sesuatu dalam diri mereka mulai terguncang. Bukan salahmu, kamu tidak mencari panggung, kamu tidak memanipulasi posisi, kamu tidak meminta pengaruh, kamu hanya taat, dan perkenanan Tuhan mengikuti. Namun perkenanan itu menyakitkan bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan. Karena, mari jujur, mereka menyukaimu saat kamu biasa saja. Mereka mendukungmu saat kamu masih berjuang. Mereka membagikan ceritamu saat kamu masih kecil. Tapi sekarang, kamu memiliki urapan. Kamu memiliki visi. Kamu mulai berjalan dalam kuasa. Dan Tuhan mulai mengangkatmu. Itu membangkitkan sesuatu dalam diri mereka yang tidak ingin mereka akui. Kesuksesanmu terasa seperti kegagalan bagi mereka. Maka alih-alih merayakan, mereka mulai menjatuhkan. Tapi dengarkan ini, perkenanan Tuhan bukanlah kontes popularitas. Itu adalah tanggung jawab. Tuhan tidak mengurapi kamu untuk bersaing dengan Saul. Dia mengurapi kamu untuk mengalahkan Goliat. Jadi jangan buang waktu melawan orang-orang yang merasa terancam oleh kenaikanmu. Kamu tidak perlu membela namamu. Tuhan yang akan melakukannya. Kamu tidak perlu membalas. Tetap fokus. Karena ketika perkenanan Tuhan turun, topeng-topeng akan jatuh. Dan kebencian yang kamu rasakan hari ini mungkin hanyalah tanda bahwa Tuhan sedang mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepadamu. Terus berjalan, terus melayani, terus menyerahkan diri. Kecemburuan mereka mungkin keras, tetapi tugasmu jauh lebih kuat. Yang keempat, perkenanan Tuhan atas hidupmu menyingkap kesombongan dalam diri mereka. Urapan bukan hanya minyak, tetapi juga cermin. Ketika Tuhan menaruh perkenanannya atas hidupmu, itu bukan hanya mengangkatmu, tetapi juga menyingkap apa yang tersembunyi dalam diri orang lain. Dan tidak ada yang lebih cepat menyingkap kesombongan selain melihat orang lain menerima sesuatu yang kita pikir kita pantas mendapatkannya. Mari jujur, ada orang-orang yang baik-baik saja dengan pertumbuhanmu, sampai kamu mulai bertumbuh lebih cepat dari mereka. Mereka mendukung panggilanmu, sampai panggilan itu mulai menarik perhatian lebih besar daripada milik mereka. Mereka bertepuk tangan atas ketaatanmu, sampai ketaatan itu mulai menghasilkan buah yang belum pernah mereka lihat dalam hidup mereka sendiri. Perkenanan Tuhan menguji hati. Ketika orang lain menerima apa yang selama ini kamu doakan, responmu menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam hatimu. Dan bagi banyak orang, ujian itu justru membuka kesombongan yang belum pernah mereka akui. Kesombongan berkata, "Aku pantas mendapatkannya. Aku sudah lebih lama. Aku lebih berbakat. Aku sudah menderita lebih banyak. Mengapa dia dan bukan aku?" Namun Tuhan tidak mencurahkan urapan berdasarkan siapa yang paling keras bersuara, paling lama menunggu, atau paling terlihat. Tuhan mencurahkan urapan berdasarkan penyerahan diri. Itulah sebabnya Saul tidak mampu menerima Daud. Saul memiliki posisi, tetapi Daud memiliki hadirat Tuhan. Saul terlihat seperti raja, tetapi Daud memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika perkenanan Tuhan mulai nyata dalam hidup Daud, itu tidak membuat Saul merenung. Itu membuatnya merasa terancam. Karena perkenanan Tuhan atas orang lain tidak menyinggung orang yang rendah hati, tetapi melukai orang yang penuh kesombongan. Mari kita lihat lebih dekat. Beberapa orang yang sekarang menjauh darimu sebenarnya tidak marah kepadamu. Mereka marah karena hidupmu menjadi bukti bahwa Tuhan dapat mengangkat seseorang tanpa meminta izin kepada siapapun. Kamu mungkin tidak berasal dari latar belakang yang sempurna. Kamu mungkin tidak memiliki semua kualifikasi. Kamu mungkin tidak mengikuti sistem yang mereka bangun. Namun, Tuhan tetap memilihmu. Dan itulah yang membuat mereka terganggu. Kehadiranmu sendiri sudah menjadi bukti bahwa Tuhan berdaulat, bukan manusia. Jadi biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka merasa tidak nyaman. Perkenanan yang kamu terima tidak datang dari suara mereka. Itu datang dari suara Tuhan. Dan apa yang Tuhan tetapkan, tidak seorang pun dapat membatalkannya. Tetaplah rendah hati, tetap setia, dan ingat,
Ketika perkenanan dalam hidupmu menyingkap kesombongan dalam diri orang lain, itu bukan pertempuranmu. Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan yang akan bertindak. Yang kelima, kamu menjadi ancaman bagi sistem mereka. Kamu tidak mencari konflik, kamu hanya mengikuti Tuhan. Tetapi tanpa kamu sadari, ketaatanmu mulai mengguncang sistem yang mereka bangun. Ada orang-orang yang membangun posisi, reputasi, dan pengaruh mereka di atas kontrol, penampilan, dan manipulasi. Lalu kamu datang, bukan dengan kata-kata yang indah atau gelar yang tinggi, tetapi dengan kuasa. Dan kuasa yang berasal dari Tuhan selalu mengancam sistem yang dibangun di atas kesombongan, agama tanpa roh, dan pencitraan. Itulah sebabnya Yesus tidak dibenci oleh orang berdosa. Dia dibenci oleh para pemimpin agama. Mereka tidak menyalibkannya karena dia berdosa. Mereka menyalibkannya karena dia tidak mau mengikuti aturan buatan mereka. Yesus menyembuhkan tanpa meminta izin. Dia mengajar tanpa pendidikan formal dari mereka. Dia membebaskan orang pada hari Sabat. Dia menyingkap kemunafikan mereka. Dan mereka tidak sanggup menerimanya. Ketika Yesus membalikkan meja-meja di bait suci, dia tidak hanya membersihkan tempat itu. Dia sedang mengguncang seluruh sistem. Dan kamu sedang melakukan hal yang sama. Kamu tidak datang untuk menyesuaikan diri. Kamu datang untuk taat. Kamu tidak tertarik dengan politik gereja. Kamu tidak bermain dalam permainan popularitas. Kamu tidak hidup untuk tampil. Kamu hidup untuk tujuan. Dan itulah yang membuat mereka terganggu. Karena urapanmu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh penampilan mereka. Kebebasanmu menyingkap kontrol mereka. Keaslianmu merusak agenda mereka. Jadi jangan heran jika sistem menolakmu. Mereka juga menolak Yesus. Ingat ini, sistem selalu takut pada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Itulah sebabnya mereka mencoba memberi label padamu, meragukanmu, membungkam kamu, atau membatasi kamu. Tetapi dengarkan dengan jelas, kamu tidak dipanggil untuk menyesuaikan diri. Kamu dipanggil untuk mengubah. Kamu dipanggil untuk mematahkan belenggu. Kamu dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan, bukan sekadar mempertahankan rutinitas. Tuhan tidak mengurapi kamu untuk bermain aman. Dia mengurapi kamu untuk menjadi gangguan yang kudus, untuk mengguncang apa yang dibangun tanpa rohnya. Jadi, jika kamu disebut memberontak, terlalu dalam, terlalu serius, itu bukan masalah. Itu tanda bahwa kamu tidak lagi menjadi ancaman bagi kerajaan kegelapan saja, tetapi juga bagi sistem manusia yang kosong. Tetap fokus, tetap bebas. Kamu tidak sedang melawan sistem. Kamu hanya menolak untuk tunduk kepadanya. Dan surga mendukungmu. Yang keenam, tidak semua orang mampu memahami proses yang kamu jalani. Mereka melihat urapanmu. Mereka mengagumi kekuatanmu. Mereka tertarik pada semangatmu. Tetapi mereka tidak tahu harga yang harus kamu bayar untuk sampai di titik itu. Banyak orang menginginkan urapan, tetapi tidak semua siap mengalami proses penghancuran yang menghasilkan urapan itu. Dan disitulah masalahnya. Ketika orang-orang mulai menyadari bahwa terang dalam hidupmu lahir dari luka, bahwa kekuatanmu terbentuk dari penderitaan, bahwa kejelasanmu datang dari masa-masa sulit, mereka akan bereaksi. Sebagian akan menjauh, sebagian lagi akan menyerang, karena prosesmu bersifat kudus. Tidak semua orang siap untuk menyaksikannya. Ada orang-orang yang menyukaimu saat kamu masih hancur, tetapi ketika Tuhan mulai memulihkanmu, mereka menjadi tidak nyaman. Mereka merasa aman ketika kamu membutuhkan mereka. Tetapi ketika Tuhan mulai memakai hidupmu, mereka mulai merasa tergeser. Mereka nyaman saat kamu lemah. Tetapi ketika kamu bangkit, itu mengingatkan mereka bahwa mereka sendiri tidak bergerak. Jadi jangan heran ketika mereka mulai menjauh. Jangan kaget ketika hubungan yang dulu dekat menjadi dingin. Yesus pun mengalaminya. Ketika dia mulai melayani, orang-orang berkata, "Bukankah dia anak tukang kayu?" Mereka tidak bisa menerima perubahannya.
Mereka mengenal masa lalunya, sehingga mereka menolak masa depannya. Kedekatan yang berlebihan seringkali melahirkan penghinaan. Karena mereka merasa sudah mengenalmu, mereka tidak bisa menerima siapa dirimu sekarang. Mereka mengingat dirimu yang dulu lemah, yang penuh keraguan, yang hampir menyerah. Dan sekarang, ketika Tuhan mengangkatmu keluar dari masa itu, mereka tidak mampu menerima versi baru darimu. Karena menerima urapanmu berarti mereka harus mengakui bahwa mereka melewatkan kesempatan mereka sendiri. Mari kita jujur, kamu telah bertumbuh. Kamu telah berubah. Kamu telah melalui hal-hal yang tidak pernah mereka lihat. Kamu pernah menangis dalam diam. Kamu pernah berjuang dalam doa. Kamu pernah melewati musim sepi yang terasa seperti kematian. Tetapi di tengah semua itu, Tuhan sedang membentukmu. Bukan untuk pujian, bukan untuk popularitas, tetapi untuk dampak. Dan tidak semua orang bisa berjalan bersama seseorang yang sedang dipersiapkan untuk membawa dampak besar. Jadi jangan tersinggung ketika mereka berhenti menghubungi. Jangan sakit hati ketika mereka tidak lagi mengajapmu. Ketika mereka berkata, kamu sudah berubah, memang benar. Kamu telah berubah, dan itu adalah hal yang baik. Karena urapan dalam hidupmu sekarang menuntut tingkat perlindungan yang berbeda. Tidak semua orang bisa berada di dekatmu lagi. Dan memang, tidak semua ditentukan untuk tetap tinggal. Yang ketujuh, kamu dipisahkan, bukan ditinggalkan. Aku tahu bagaimana rasanya. Kamu sudah taat, kamu tetap setia, kamu memilih diam. Tetapi kamu merasa seperti tidak terlihat. Seolah-olah kamu didorong ke belakang. Seolah-olah orang lain terus maju sementara kamu tertinggal. Seolah-olah namamu tidak pernah disebut. Usahamu tidak pernah diperhatikan. Dan di dalam hatimu mungkin ada pertanyaan, Tuhan, apakah Engkau melupakanku? Dengarkan ini dengan jelas. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang disembunyikan. Ada perbedaan besar antara ditinggalkan dan dipisahkan. Merasa disisihkan terasa seperti penolakan, tetapi dipisahkan adalah bentuk perlindungan. Tuhan menyembunyikan apa yang Dia hargai. Dia menjaga apa yang masih Dia sempurnakan. Dan terkadang, keheningan yang kamu rasakan bukan hukuman. Itu adalah persiapan. Pikirkan tentang Daud. Dia diurapi secara pribadi, lalu kembali ke padang. Tidak ada tahta, tidak ada mahkota, hanya domba dan kesunyian. Mengapa? Karena Tuhan memisahkan sebelum Dia mengutus. Masa tersembunyi bukan berarti ditinggalkan. Itu adalah strategi. Tuhan sedang menjaga pertumbuhanmu. Dia sedang membangun sesuatu di dalam dirimu yang tidak bisa dipercepat. Dia melindungimu dari panggung yang bisa menghancurkanmu jika kamu naik terlalu cepat. Sementara orang lain berlomba untuk terlihat, Tuhan sedang mengajarimu untuk menjadi stabil. Sementara mereka mengejar gelar, Tuhan sedang membangun kesaksianmu. Sementara mereka tampil, Tuhan sedang mempersiapkanmu. Kamu tidak diabaikan, kamu sedang dimurnikan. Karena ketika waktunya tiba, dan itu pasti akan tiba, kamu tidak hanya akan muncul, kamu akan datang dengan urapan, kedewasaan, dan keteguhan yang tidak tergoyahkan. Dan dengarkan ini, mungkin ada orang-orang yang meninggalkanmu di musim ini. Tidak masalah, karena ke tempat Tuhan membawamu, mereka memang tidak bisa ikut. Musim kesendirian ini adalah sesuatu yang kudus. Jangan membencinya, jangan terburu-buru keluar darinya. Jangan menolaknya. Karena justru penolakan yang kamu rasakan sekarang adalah alasan kamu akan mampu menghadapi peningkatan di masa depan. Kamu tidak sedang disisihkan. Kamu sedang dipisahkan. Tuhan tahu di mana kamu berada. Dan pada waktu yang tepat, Dia akan memanggil namamu. Yang kedelapan, Tuhan memakai penolakan untuk menyingkapkan tujuanmu yang sebenarnya. Terkadang rasa sakit karena disingkirkan justru menjadi jalan yang menempatkanmu pada tujuan hidup yang sejati. Kamu mengira penolakan mereka itu kebetulan, padahal tidak.
Kamu mengira pengkhianatan itu bersifat pribadi, padahal tidak. Kamu mengira pintu yang tertutup adalah kegagalan, padahal itu adalah strategi Tuhan. Karena seringkali Tuhan memakai penolakan untuk mengarahkan ulang langkahmu menuju panggilan yang sesungguhnya. Lihatlah Yesus. Dia tidak dikhianati oleh orang asing. Dia dikhianati oleh seseorang yang berjalan bersamanya. Yudas makan bersamanya, hidup bersamanya, mengenalnya, tetapi tetap menjualnya. Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu? Karena tanpa pengkhianatan, jalan menuju salib tidak akan terjadi. Yudas tidak menggagalkan rencana Tuhan. Dia justru memicu penggenapannya. Dan hal yang sama juga terjadi dalam hidupmu. Orang-orang yang membicarakanmu, orang-orang yang menutup pintu untukmu, orang-orang yang berubah dingin ketika kamu mulai berjalan dalam tujuan. Mereka tidak menghalangi panggilanmu, mereka justru menyingkapkannya. Jika mereka tidak menolakmu, mungkin kamu masih mengecilkan dirimu agar tetap diterima dalam lingkaran mereka. Jika mereka tidak memfitnahmu, mungkin kamu masih berusaha membuktikan dirimu kepada orang-orang yang sejak awal tidak pernah benar-benar melihatmu. Jika mereka tidak pergi, mungkin kamu masih bergantung pada mereka, bukan kepada Tuhan. Penolakan memang menyakitkan, tetapi seringkali bersifat profetik. Ini bukan hanya tentang siapa yang meninggalkanmu. Ini tentang apa yang kamu masuki ketika mereka pergi. Tujuan hidup menjadi semakin jelas ketika kerumunan semakin sedikit. Lihatlah Yusuf. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam lubang, dijual sebagai budak, difitnah, dilupakan. Tetapi setiap momen penolakan itu sebenarnya adalah pengarahan ilahi. Lubang membawa dia ke Mesir. Mesir membawanya ke penjara. Penjara membawanya ke hadapan Firaun. Dan istana Firaun adalah tempat yang sejak awal telah Tuhan siapkan baginya. Apa yang terlihat seperti akhir ternyata adalah pintu masuk. Dan hal yang sama sedang terjadi dalam hidupmu. Kamu terus bertanya, mengapa mereka melakukan ini kepadaku? Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui semua ini? Karena setiap perpisahan yang menyakitkan, setiap pintu yang tertutup, setiap ketidakadilan yang kamu alami, bisa jadi adalah alat yang Tuhan pakai untuk membawa kamu ke level berikutnya. Kamu tidak dipanggil untuk hidup nyaman, kamu dipanggil untuk diutus. Dan terkadang, kamu harus didorong keluar oleh manusia supaya ditempatkan oleh Tuhan. Jadi biarkan mereka pergi, biarkan pintu itu tertutup, biarkan halaman itu berbalik. Mereka mungkin menolakmu, tetapi Tuhan tetap memilihmu. Kamu tidak keluar dari jalur. Kamu justru sedang berada tepat di jalur yang Tuhan tetapkan. Sekarang, dengarkan bagian ini dengan sungguh-sungguh. Tetaplah hidup dalam urapan. Tetaplah taat, tetaplah siap. Jika kamu merasa sendirian, disalahpahami, diserang, atau dilupakan, ini adalah konfirmasi bagimu. Kamu diurapi. Dan urapan itu memiliki harga. Orang-orang akan berbalik melawanmu. Pintu-pintu akan tertutup. Suara-suara akan menentangmu. Tetapi semua itu tidak bisa membatalkan apa yang Tuhan sudah letakkan dalam hidupmu. Ingat ini, Yesus sempurna, tetapi tetap dibenci. Daud setia, tetapi tetap dikejar. Yusuf dipilih, tetapi tetap dibuang ke dalam lubang. Jadi jangan ukur urapanmu dari seberapa kamu diterima. Ukurlah dari seberapa kamu tetap setia ketika penerimaan itu hilang. Kamu tidak membutuhkan persetujuan mereka. Kamu tidak membutuhkan tepuk tangan mereka. Kamu tidak membutuhkan panggung dari mereka. Kamu hanya membutuhkan satu hal, yaitu ketaatan. Karena ketaatan membuka apa yang tidak bisa dibuka oleh perkenanan saja. Ketaatan akan membawamu melewati musim yang tidak bisa kamu lewati hanya dengan perasaan. Ketaatan adalah bukti bahwa kamu bukan hanya dipanggil, tetapi juga berkomitmen. Dan dengarkan ini baik-baik. Tuhan belum selesai denganmu. Apa yang Dia mulai, Dia akan menyelesaikannya. Apa yang Dia janjikan, Dia akan menggenapinya. Mereka mungkin telah pergi,
tetapi kamu masih berdiri. Mereka mungkin salah memahami, tetapi kamu tetap berjalan. Mereka mungkin meragukan, tetapi kamu tetap diurapi. Jadi teruslah melangkah, teruslah berdoa, teruslah menyembah, teruslah mengampuni, teruslah bangkit. Kamu tidak pernah diciptakan untuk menyesuaikan diri. Kamu dipilih untuk berdiri berbeda. Kamu dipilih untuk ini. Tetaplah hidup dalam urapan. Tetaplah taat, tetaplah siap. Karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang hanya bisa Dia lakukan. Dan kali ini, tidak seorang pun akan bisa menyangkalnya. Tetaplah di dalam urapan, tetaplah dalam ketaatan, dan tetaplah siap. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa lelah. Kamu merasa sendirian. Kamu merasa tidak dimengerti. Seolah-olah semua orang menjauh, tepat saat kamu mulai berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi dengarkan ini dengan jelas. Apa yang kamu alami bukan tanda bahwa kamu salah jalan. Itu justru tanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Urapan tidak pernah datang tanpa tekanan. Panggilan tidak pernah datang tanpa pengorbanan. Semakin dalam Tuhan bekerja dalam hidupmu, semakin jelas perbedaan antara kamu dan lingkungan sekitarmu. Dan perbedaan itu seringkali menimbulkan jarak. Bukan karena kamu lebih baik, tetapi karena kamu sedang dibentuk. Ada musim di mana Tuhan akan mengurangi orang-orang di sekitarmu, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk memurnikan fokusmu. Karena tidak semua orang yang pernah berjalan bersamamu bisa ikut ke tempat tujuanmu berikutnya. Dan itu bukan kegagalan hubungan. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Terkadang kita terlalu sibuk mempertahankan orang-orang yang Tuhan sendiri sedang lepaskan dari hidup kita. Kita mencoba menjelaskan diri. Kita mencoba memperbaiki hubungan. Kita mencoba mempertahankan apa yang sebenarnya sudah Tuhan tutup. Padahal, bukan semua yang pergi harus dikejar. Ada orang-orang yang diizinkan pergi supaya kamu bisa bertumbuh. Ada pintu yang ditutup supaya kamu tidak kembali ke tempat yang sudah tidak lagi sesuai dengan panggilanmu. Dan ada musim kesendirian yang diberikan supaya kamu belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena selama kamu masih bergantung pada manusia, kamu akan sulit berjalan sepenuhnya dalam rencana Tuhan. Urapan menuntut kedewasaan. Urapan menuntut keberanian untuk tetap berjalan, bahkan ketika tidak ada yang mendukung. Urapan menuntut kesetiaan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan disinilah banyak orang menyerah. Mereka kuat saat didukung. Mereka bersemangat saat dihargai. Tetapi mereka mulai goyah ketika harus berjalan sendiri. Padahal, justru di saat itulah karakter dibentuk. Tuhan tidak hanya tertarik pada apa yang kamu lakukan di depan banyak orang. Dia melihat bagaimana kamu tetap setia saat tidak ada yang memperhatikan. Apakah kamu tetap berdoa ketika tidak ada yang memuji? Apakah kamu tetap taat ketika tidak ada yang melihat? Apakah kamu tetap percaya ketika keadaan tidak berubah? Karena itulah yang menentukan seberapa jauh kamu bisa dibawa oleh Tuhan. Jangan kejar penerimaan manusia, kejar hadirat Tuhan. Jangan kejar pengakuan, kejar ketaatan. Karena ketika kamu benar di hadapan Tuhan, Dia sendiri yang akan mengangkatmu pada waktu yang tepat. Mungkin bukan sekarang, mungkin belum terlihat, tetapi pasti terjadi. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah lupa. Dia tidak pernah salah menempatkan seseorang. Dan jika kamu tetap setia, semua yang Dia janjikan akan digenapi dalam hidupmu. Jadi, jangan berhenti. Jangan mundur. Jangan kompromi hanya untuk diterima kembali oleh orang-orang yang tidak memahami panggilanmu. Karena lebih baik berjalan sendirian bersama Tuhan daripada bersama banyak orang tanpa arah darinya. Tetaplah kuat. Tetaplah setia. Tetaplah berjalan. Urapan yang ada padamu bukan kebetulan. Itu adalah amanat. Dan jika Tuhan sudah mempercayakan itu kepadamu, Dia juga akan memberikan kekuatan untuk menjaganya. Ini adalah penutup, tetapi juga merupakan penguatan terakhir untuk hatimu. Jika kamu sudah sampai sejauh ini,
berarti kamu sedang melewati sesuatu yang tidak ringan. Kamu mungkin tidak mengatakannya kepada siapapun, tetapi di dalam hatimu, kamu tahu ada pertarungan yang sedang terjadi. Ada hari-hari ketika kamu kuat. Ada hari-hari ketika kamu hampir menyerah. Ada saat kamu penuh iman, dan ada saat kamu bertanya-tanya dalam diam. Namun satu hal yang tidak boleh kamu lupakan adalah ini. Tuhan melihat semuanya. Dia melihat setiap air mata yang tidak pernah kamu tunjukkan. Dia melihat setiap doa yang kamu ucapkan dalam kesunyian. Dia melihat setiap keputusan untuk tetap taat, bahkan ketika itu menyakitkan. Tidak ada satupun yang terlewat. Dan yang lebih penting lagi, tidak ada satupun yang sia-sia. Urapan dalam hidupmu bukan hanya tentang apa yang orang lain lihat di luar. Itu tentang apa yang Tuhan bangun di dalam. Karakter, keteguhan, kesetiaan. Hal-hal ini tidak terbentuk dalam sorotan, tetapi dalam kesunyian. Itulah sebabnya kamu harus berhenti mengukur hidupmu dari seberapa terlihat kamu di mata manusia. Karena Tuhan tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Manusia mengejar hasil, Tuhan membentuk proses. Manusia ingin cepat, Tuhan bekerja dalam waktu yang tepat. Jadi, jika kamu merasa tertinggal, sebenarnya kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dipersiapkan. Jika kamu merasa tidak diperhatikan, sebenarnya kamu tidak diabaikan. Kamu sedang dipoles. Jika kamu merasa sendirian, sebenarnya kamu tidak sendiri. Tuhan sedang menarikmu lebih dekat kepadanya. Dan kedekatan itu lebih berharga daripada semua pengakuan manusia. Dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Lebih baik dikenal oleh Tuhan daripada dikenal oleh dunia. Lebih baik dipilih oleh Tuhan daripada diterima oleh manusia. Lebih baik berjalan dalam kebenaran daripada hidup dalam kenyamanan yang menjauhkanmu dari tujuan. Karena pada akhirnya, semua yang berasal dari manusia akan berlalu. Tetapi apa yang berasal dari Tuhan akan bertahan. Mungkin kamu tidak melihat hasilnya sekarang. Mungkin belum ada perubahan besar. Mungkin doamu terasa seperti belum dijawab. Tetapi Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kamu tidak melihatnya. Dia sedang menyusun hal-hal yang tidak bisa kamu atur sendiri. Dia sedang membuka jalan yang tidak bisa kamu buka dengan kekuatanmu. Dia sedang menyiapkan momen yang tidak bisa kamu percepat. Dan ketika waktunya tiba, semuanya akan menjadi jelas. Kamu akan melihat mengapa kamu harus melewati semua ini. Kamu akan mengerti mengapa orang-orang tertentu harus pergi. Kamu akan menyadari mengapa pintu-pintu tertentu harus tertutup. Karena semua itu sedang mengarahkanmu ke tempat yang tepat. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu tidak hanya akan berdiri. Kamu akan berdiri dengan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Dengan iman yang sudah teruji. Dengan hati yang sudah dibentuk. Dengan urapan yang tidak bisa digoyahkan oleh opini manusia. Jadi mulai hari ini, berhentilah meragukan dirimu. Berhentilah mempertanyakan nilai dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Berhentilah membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki panggilan yang berbeda. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu tidak bisa disamakan dengan siapapun. Tetap fokus pada jalanmu. Tetap setia dalam prosesmu. Tetap percaya dalam musimmu. Dan ingat, ini sebagai kebenaran yang terakhir. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi seperti orang lain. Kamu dipanggil untuk menjadi apa yang Tuhan sudah tetapkan sejak awal. Tidak lebih, tidak kurang. Dan jika kamu terus berjalan dalam ketaatan, tidak peduli siapa yang pergi, siapa yang meragukan, atau siapa yang menolak, kamu akan sampai. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Tetaplah di dalam urapan. Tetaplah dalam ketaatan. Tetaplah siap. Karena apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya dalam hidupmu tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Dan kali ini, bukan hanya kamu yang akan melihatnya. Semua orang akan tahu bahwa tangan Tuhan ada atas hidupmu.